Bayangkan apabila para dewa dan dewi Yunani ternyata masih hidup hingga saat ini, dan Gunung Olympus berada tepat di atas gedung Empire State Building. Di tengah dunia modern, seorang remaja berusia 16 tahun harus memikul takdir besar, menyelamatkan dunia dari kehancuran yang disebabkan oleh kebangkitan Raja para Titan, Kronos. Tokoh itu ialah Percy Jackson, putra Poseidon yang berjuang bersama teman-temannya untuk melindungi Olympus dari serangan pasukan Titan. Kisah perjuangan, keberanian, dan pengorbanannya tertuang dalam buku Percy Jackson and the Olympians, The Last Olympian. Selamat datang para pendengar sekalian. Pada episode kali ini, saya, Alfred Hendok Lumantoping, akan menceritakan salah satu kisah novel yang terkenal karya Rick Riordan dengan judul Percy Jackson and the Olympians. Terkhususnya, saya akan menceritakan seri kelima sekaligus penutup dari petualangan Percy Jackson, seorang anak setengah dewa atau demigod, putra Poseidon. Percy akhirnya harus menghadapi takdir besar yang sudah diramalkan sejak awal, menjadi pahlawan yang menentukan nasib Olympus. Dunia para dewa dan manusia sedang berada di ambang kehancuran karena Kronos, Raja para Titan, telah bangkit dan berniat menghancurkan Olympus bersama seluruh keturunannya. Sementara para dewa sibuk melawan monster raksasa Typhon di penjuru dunia, Percy dan teman-temannya dari Camp Half-Blood atau sesama para demigod harus menjadi pertahanan terakhir untuk melindungi New York, tempat Olympus berdiri di atas Empire State Building. Pertemuan besar harus terjadi di tengah kota yang sepi karena semua manusia fana diteduhkan oleh kabut ajaib. Percy memimpin para demigod mencoba menyatukan berbagai kubu, termasuk para dewa kecil, makhluk-makhluk mitologi lain, dan teman-temannya. Meski tidak semua mau percaya padanya, dalam kekocahan itu, Percy juga harus berjuang menghadapi perasaan terhadap Annabeth, sahabat sekaligus orang yang selalu mempercayainya. Di sisi lain, kisah masa lalu Luke Castellan, anak Hermes yang kini dirasuki oleh Kronos, akhirnya terungkap. Percy sadar bahwa musuhnya bukan sepenuhnya jahat, melainkan seseorang yang terluka dan tersesat oleh rasa kecewa terhadap para dewa. Menjelang klimaks, Percy harus membuat keputusan besar yang akan menentukan hidup dan matinya Olympus. Dengan keberanian dan pengorbanan, serta kepercayaan pada teman-temannya, ia akhirnya memahami arti sebenarnya dari menjadi pahlawan. Bukan soal kekuatan, tapi soal memilih yang benar meski dunia menentang. The Last Olympian menutup petualangan Percy dengan kisah yang seru, menyentuh, dan penuh makna tentang persahabatan, kesetiaan, dan keberanian menghadapi takdir. Pertama-tama, menurut saya, buku ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, cerita yang seru dan menegangkan. Aksi pertempuran di New York terasa sangat hidup dan penuh emosi. Rick Riordan sebagai penulis berhasil menggambarkan suasana perang dengan gaya penulisan yang tepat dan mudah dipahami. Saya juga suka terhadap pengembangan karakter. Di buku ini, karakter seperti Percy, Annabeth, dan Luke memiliki penggambaran karakter yang sangat baik. Pembaca bisa melihat sisi manusiawi mereka, tak hanya sebagai pahlawan, tapi juga sebagai remaja yang berjuang dengan rasa takut dan tanggung jawab.
Lalu, ketiga, novel ini memiliki pesan moral yang kuat. Buku ini mengajarkan kita tentang arti keberanian, pengorbanan, dan pentingnya memilih jalan yang benar. Nilai-nilai seperti persahabatan dan kepercayaan juga terasa kuat. Dan yang terakhir, saya suka buku ini karena terdapat campuran fantasi dan humor yang baik. Lalu, ada juga beberapa kekurangan yang menurut saya ada di dalam novel ini. Pertama, pace atau alur cerita yang terlalu cepat, sehingga beberapa pembaca, termasuk saya, merasa bagian akhir ditulis agak singkat dan banyak momen-momen yang belum bisa dijelaskan lebih baik atau lebih dalam. Lalu, ada beberapa tokoh sampingan yang kurang mendapatkan penggambaran yang lebih jelas. Salah satunya mungkin para teman-teman demigod ya, atau beberapa dewa-dewa mitologi yang kecil itu kurang digambarkan dengan baik. Nah, juga selain itu terdapat kesalahan penulisan yang tidak tepat. Nah, saran saya terhadap buku ini tetap harus memperhatikan beberapa detail-detail kecil sehingga bisa memberikan pengalaman yang lebih baik dan klimaks. Nah, saya sangat merekomendasikan buku ini karena buku ini cocok banget untuk para siswa ataupun pembaca yang suka dengan cerita fantasi dan petualangan penuh aksi. Sebenarnya, sebaiknya kita membaca buku ini sesuai urutan serinya. Tapi, jika langsung membaca seri ini pun tidak apa-apa. Buku ini juga sangat cocok kalau kalian suka terhadap mitologi Yunani, karena dalam buku ini banyak dewa-dewi dari mitologi Yunani digambarkan secara baik dan digabungkan dengan humor khas remaja, sehingga dunianya terasa lebih modern. Nah, secara keseluruhan, seri The Last Olympian merupakan penutup yang epik dan mengharukan dan memuaskan untuk perjalanan Percy Jackson. Cerita ini tidak cuma tentang perang antara dewa dan monster, tapi juga tentang menemukan jati diri dan arti sebenarnya menjadi seorang pahlawan. Mungkin itu saja pendapat saya dan cerita tentang buku Percy Jackson and the Olympians dari seri kelima The Last Olympians. Terima kasih.